Perusahaan X melakukan PHK terhadap 5 orang pekerjanya, semua dengan masa kerja 5-10 tahun, ya, karena terbukti melakukan pelanggaran yaitu penggelapan dana nasabah. Perusahaan tidak memiliki PP karena manajemen berdalih sudah ada Undang-Undang Ketenagakerjaan beserta peraturan turunannya. Kemudian perusahaan mengenakan pasal PHK karena alasan pekerja melakukan pelanggaran yang dikategorikan bersifat mendesak, sehingga perusahaan hanya memberikan hak PHK berupa uang pisah. Dalam situasi tersebut, seorang pakar hukum industrial relation memandang, 1. Melakukan PHK dengan mendasarkan undang-undang atau PP bisa saja dilakukan. 2. Namun hak berupa uang pisah, perusahaan tidak bisa memberikan atas dasar perhitungan sendiri. Ketika para pekerja menempuh jalur PHI dalam rangka menuntut uang pisah, maka bisa saja perusahaan kalah. Pekerja akan menghitung uang pisah menggunakan dasar perhitungan uang penghargaan masa kerja. Hal ini karena perusahaan tidak mengatur besaran uang pisah dalam PP. Pertanyaannya, apakah benar pandangan demikian? Baik, saya langsung bahas. Jadi ini si perusahaan yang mem-PHK karyawannya, dia menggunakan alasan PHK-nya pelanggaran bersifat mendesak. Ya. Ada beberapa hal yang saya kurang sepakat dengan pendapat yang tadi disampaikan, Bapak Ibu semua. Yang pertama, memang pernyataan bahwa melakukan PHK dengan mendasarkan pada undang-undang atau peraturan pemerintah bisa saja dilakukan. Betul, tetapi itu belum titik. Karena ternyata ada beberapa ketentuan PHK di dalam undang-undang itu sendiri yang memberikan syarat-syarat tertentu. Jadi ambil contoh, kalau ini yang dilakukan oleh perusahaan itu melakukan PHK dengan alasan PHK karena pelanggaran bersifat mendesak, maka kalau kita lihat dalam Undang-Undang Cipta Kerja di UU CK itu dan turunannya, ada satu persyaratan utama yang muncul untuk bisa menjalankan PHK karena pelanggaran bersifat mendesak, yaitu harus dicantumkan secara detail di dalam peraturan perusahaan atau PKB. Nah, itu syaratnya khusus untuk PHK pelanggaran bersifat mendesak, ya. Sehingga bagaimana mungkin PHK ini bisa dilakukan apabila perusahaan belum punya PP. Perusahaan belum punya PP, peraturan perusahaan, berarti aturan tentang PHK bersifat mendesak ini kan nggak bisa dicantumkan. Sehingga dengan demikian, PHK yang dilakukan dengan alasan pelanggaran bersifat mendesak, sedangkan perusahaan tersebut tidak punya PP, dan perusahaan hanya mendasarkan kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan, itu menjadi batal demi hukum. Karena tidak terpenuhi syaratnya. Syaratnya jelas, harus dicantumkan dulu dalam PP. Lah, PP-nya aja nggak punya kok. Ya. Jadi itu, jadi nggak sembarangan kita bisa mem-PHK orang hanya dengan menggunakan undang-undang. Apabila di dalam undang-undang ketentuan mengenai PHK-nya itu tidak memberikan persyaratan seperti yang tadi saya sampaikan, maka itu bisa-bisa saja dilakukan. Contoh, PHK karena selain dari PHK bersifat mendesak, ya. Contohnya meninggal dunia, mengundurkan diri. Nah, itu nggak masalah. Tanpa ada peraturan perusahaan pun, itu bisa dilakukan dengan mendasarkan pada undang-undang. Tetapi khusus untuk PHK karena bersifat mendesak, PHK karena pelanggaran bersifat mendesak, maka kalau perusahaan itu tidak punya PP, berarti PHK tersebut tidak bisa dilakukan. Ya, jadi nggak bisa menggunakan pasal tersebut. Silahkan perusahaan mencari pasal yang lain. Kalau ini pelanggaran itu penggelapan dana nasabah, larikan saja ke pidana, sehingga perusahaan bisa mem-PHK si karyawan tersebut menggunakan alasan pidana. Nah, kemudian besaran uang pisahnya, saya masih sepaham karena memang akhirnya harus dicari kesepakatan mengenai besaran uang pisah. Tapi dalam konteks perusahaan tidak bisa menggunakan jenis PHK karena melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak, maka kita tidak membahas tentang uang pisahnya. Jadi perusahaan yang bersangkutan seharusnya mencari dulu alasan PHK yang bisa dipakai, baru nanti dilihat kompensasinya bagaimana.
Kalau kompensasinya memang sudah diatur di perundangan, maka tinggal ikuti saja itu kompensasinya. Ya.